Mama, nggak bisa, Mah. Aku nggak bisa pisah dari Melati. Mama juga harus terima itulah, Mah. Mama kan sayang juga sama aku. Ya kan, Mah? Dengar, Marvel. Kalau kamu mau mama kamu bahagia, maka kamu harus meninggalkan Melati. Cuma itu yang mama inginkan. Tante, aku mohon, Tante. Jangan berbicara seperti itu. Tolong kasih aku sama Marvel waktu untuk membuktikan cinta kita, Tante. Melati, kamu itu gadis yang cantik dan pintar. Tapi sayang kamu tidak berjodoh sama Marvel. Dan kamu harus menerima kenyataan itu. Tante, apapun yang Tante mau akan saya turutin, Tante. Asalkan Tante mau merestui hubungan saya sama Marvel. Kamu jangan bersikap seperti ini, Melati. Apapun yang kamu lakukan tidak akan merubah keputusan saya. Saya sudah capek dihina-hina terus sama mama kamu. Jadi lebih baik kamu pergi dari sini dan jangan pernah datang ke sini lagi. Aku sayang banget sama Melati. Aku cinta banget sama Melati. Dan aku nggak bisa dipisahin sama Melati. Mama ngerti kan? Dengar, Marvel. Apa yang mama lakukan ini semata-mata untuk kebahagiaan kamu. Jadi kamu harus menuruti kata-kata mama. Ya kalau mama pengen aku bahagia, ya mama nggak boleh misahin aku sama Melati. Udah itu aja kok. Aku akan bahagia. Mau diapain kayak aku? Mau dihina, mau diapain? Ya, tapi aku tetap bahagia. Ada apa lagi sih ini? Ribut lagi? Pak, tolong bujukin mama dong, Pak. Ini masalahnya nggak selesai-selesai ya. Tentang aku sama Melati. Tolong bujukin, Pak. Aku sayang banget sama Melati. Om, tolong kasih aku sama Marvel restu ya, Om. Kalian ini memang nggak mudah untuk dipisahkan. Tapi untuk saat ini, kalian itu nggak mudah untuk disatukan. Lebih baik, kalian pisah dulu untuk sementara. Supaya ibu-ibu kalian tenang. Kalau sudah jodoh, nggak akan kemana. Mas, masalah jodoh itu memang urusannya Allah. Tapi aku tidak akan pernah merestui hubungan mereka berdua. Tante, Mama, apa sih? Melati, kamu sabar ya. Kamu tenang. Aku yakin kok. Aku akan ngebuktiin sama Mama. Kita emang cocok, jodoh, dan kita akan bahagia. Ya. Maafin Mama, Vel. Bukannya Mama nggak tahu kalau kamu mencintai Melati. Dan bukannya Mama nggak melihat kalau Melati itu wanita yang baik. Tapi Mama nggak mau kamu jadi bahan hinaannya Jeng Selva. Mama nggak mau kamu menderita, Vel. Maafin aku ya, Ma. Mama kayak gini gara-gara aku. Mama sedih gara-gara aku. Maafin aku ya. Ya, habis gimana lagi, Ma? Aku nggak mungkin bisa lagi sama Melati. Aku juga bingung. Aku nggak mau ngeliat Mama sedih. Tapi aku juga nggak bisa pisah sama Melati. Aku juga pusing, Ma. Maafin aku ya. Aku sayang sama Mama. Vel, Mama juga nggak mau keadaannya menjadi seperti ini, Vel. Mama cuma pengen kamu itu bahagia. Dan nggak bernasib seperti Mama, Vel. Iya, tapi aku bahagia kalau ada Melati di samping aku, Ma. Aku nggak mungkin pisah sama dia jadinya. Karena itu aku jadi sedih. Tapi Mama tetap nggak yakin semua itu bisa terjadi, Vel. Kamu lihat sendiri kan sikapnya Oma sama Mama. Mama nggak mau hal yang sama menimpa kamu, Vel. Saat kamu menjadi menantunya Jeng Selva. Sekarang kamu mengerti kan? Kenapa Mama menentang hubungan kamu dengan Melati?
Mama cuma pengen kamu bahagia. Dan itu nggak akan terjadi, Vel. Kalau kamu menikah dengan Melati. Iya, aku ngeliat sendiri kok, Mah, kalau Mama kayak gitu. Tapi ini kan beda, aku kan laki-laki, Mah. Aku bisa nentuin. Mama lihat aja nanti. Aku akan buktiin sama Mama kalau aku akan bahagia. Ya? Tapi Mama jangan sedih ya. Vel, kamu sudah dibutakan oleh cinta. Mama ini sudah pernah dibutakan oleh cinta, Vel. Dan kamu lihat sendiri kan hasilnya. Sekarang aku udah terlanjur kayak gini. Dan apapun yang aku lakuin, aku harus bisa dapat Melati. Aku nggak takut pakai cara kasar lagi sekarang. Jangan kau menolak cintaku. Jangan kau ragukan. Puas ya kamu habis ketemu sama Marvel? Mati! Udah deh, Ma. Aku tuh capek, jangan mancing-mancing emosi aku terus. Kamu berani yang ngomong gitu sama orang tua? Mama, Melati. Ada apa sih ribut-ribut lagi? Pah, bilangin tuh anak papa. Jangan terus-terusan ketemu sama Marvel. Papa juga tolong bilang sama Mama. Jangan terlalu curigaan terus sama aku. Terus jangan suka ngatur-ngatur aku karena aku ini udah dewasa, Pak. Sudah. Apa kalian udah ngehargain Papa sebagai kepala keluarga di sini? Dasar. Mati, awas kamu ya. Iya, aku udah tahu. Aku udah hafal semua dialognya Mama. Bener. Maafin aku ya, Ma. Kalau selama ini aku selalu aja ngebantah Mama. Tapi aku sangat mencintai Marvel, Ma. Aku bukannya mau jadi anak yang suka ngelawan orang tua. Tapi aku yakin suatu saat nanti Mama pasti ngerti maksud aku itu apa. Aku pasti bisa ngeyakinin Mama. Dan aku yakin kok Marvel itu memang jodoh aku. Marvel cuma untuk aku. Ini kucil kayak gini beneran stres. Patah hati ya? Udah deh, lu nggak bisa mikir nih, udah lemes banget tuh nggak? Terus kalau udah lemes, mau bunuh diri. Dit, buang jauh-jauh pikiran mau bunuh diri. Kamu tahu apa? Aku udah pernah nyoba, dan itu semuanya gagal. Nggak bikin Marvel balik lagi sama aku. Mendingan kamu cari alternatif yang lain supaya Melati itu bisa deket lagi sama kamu. Buruan carinya, jangan kayak sekarang aku kerja sendiri. Kalau udah dapet ide, dari kemarin juga aku gerak cepat. Oh, nih kadang-kadang. Hey, yang on siapa? Sadar dong, Dit. Kamu ini lulusan luar negeri, Amerika. Ternyata nggak jamin kamu pinter. Kadang-kadang sekali-kali kamu ngaca. Ternyata tampang kamu itu menentukan kemampuan. Baru diskakmat gitu aja sama Marvel. Udah kelepak-kelepak. Kayak kamu sendiri udah dapetin Marvel aja. Belum kan? Nggak usah banyak ngomong deh. Sombong banget jadi orang. Pokoknya kamu lihat aja nanti, Kay. Aku bisa lebih nekat dari sekarang. Sekarang aku udah terlanjur kayak gini. Dan apapun yang aku lakuin, aku harus bisa dapat Melati. Aku nggak takut pakai cara kasar lagi sekarang. Loh, tumben udah pada rapi. Biasanya hari gini masih pada males-malesan ya, Pak? Mau kemana? Mama dan semua keluarga yang di sini, aku mau ngomong kalau aku tuh sekarang lagi soft opening pembukaan butik aku. Hah? Butik?
Loh, kamu kapan punya butiknya, Rel? Pokoknya, apa yang kamu lakukan, Papa pasti dukung kamu. Kamu udah diizinin sama Dika untuk buka butik? Sebenarnya sih, aku lebih suka lihat Aurel di rumah. Mau cari kesibukan kan nggak harus buka butik. Tapi yang penting sekarang kan Aurel udah bisa ngebuktiin sama semuanya kalau kamu itu punya kemampuan yang lebih. Bukan cuma ngabis-ngabisin duit orang tua, ataupun cuma bisanya duduk di rumah aja, ya kan? Tampaknya kamu punya bakat usaha seperti papa kamu ya. Tapi kan kamu tetap yang nomor 1. Jangan cemberut dong. Iya. Aku bener-bener lega kalian bisa rukun kayak gini. Tinggal aku cari jalan buat Dika untuk menjadi pewaris royal nantinya. Ada apa sih sayang? Ngajakin aku ketemuan di sini. Mau apa sih? Di mana sih? Jam berapa sih? Kapan sih? Marvel, kamu ini sembarangan aja deh kalau ngomong. Oke, kenapa? Ada apa sayang? Aku ada ide. Gimana kalau misalkan di depan Pak Surya sama Pak Dika, kita jangan terlalu mesra-mesraan atau gimana-gimana. Mungkin aja cara ini itu yang terbaik supaya kita tuh nggak ada masalah lagi, Val. Gimana menurut kamu? Suka-suka kamu deh, aku setuju-setuju aja. Boleh sih, itu bagus idenya. Brilliant. Boleh. Jadi terus kok kita pengen ketemu di mana dong? Seperti biasa, tempat ini adalah tempat pertemuan kita. Seru ya? Cela, lagi pacaran di tangga nih ceritanya. Aduh, sangkain papa. Rehan. Kagetin aja, sangkain Pak Dika. Gue di sini cuma pengen lu berdua doain gue. Soalnya ya supaya usaha gue lancar ntar. Emangnya kamu buka usaha apaan? Ya enggak. Gue mau ngelamar Syafa. Ih gokil, serius lu? Wah selamat nih kalau gitu. Aku doain semoga Syafa nerima lamaran kamu ya. Jadi iri nih. Ide tanda-tanda mampu. Kapan ya aku bisa ngelamar kamu? Han? Masa ngelamar Rehan? Ngelamar kamu? Kalau kamu udah semantap Rehan, baru boleh kamu ngelamar aku tahu. Iya sih. Aku bakal nunjukin dulu kalau aku emang layak buat kamu nanti. Usaha mati-matian. Lihat aja nih, aku hampir mati. Usaha mati-matian. Marvel, aku sih maunya kamu tetap fokus sama kerjaan kamu. Kalau kamu udah punya prestasi yang bisa kamu banggain, aku yakin kayaknya orang tua aku juga pasti bakalan ngerestuin hubungan kita kok. Ya Vel, gue setuju kata Melati. Setuju banget. Aku pengen kasih tahu kalau hari ini Aurel tuh lagi buka butik loh. Rehan. Kok Rehan? Aurel. Bener-bener ya. Gue udah nyangka sih. Aku udah nyangka banget, sayang. Kalau misalnya Aurel tuh emang berpotensi dan gimana-gimana. Moga-moga butiknya berhasil ya. Tapi yang aku bingungin, kenapa dia tiba-tiba berubah? Hah? Tau nggak? Tau nggak? Nggak ya? Masa sih? Nggak tau ya? Kenapa ya? Tapi oke lah, progres. Perubahan yang lebih baik lagi. Mungkin resolusi 2009 kali ya? Apa resolusi Valentine? Kamu ngapain sih main kesini? Dulu waktu aku sering main ke tim marketing, kamu ngomong-ngomong mulu sama aku. Sekarang kamu kelayapan mulu kesini. Gak konsisten banget sih.